Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia menemani kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari yang penuh semangat ini, kita kembali hadir dalam salah satu program yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Pagi ini, Sudut Mata mengangkat tema mengangkat derajat Kabupaten Lingga agar lebih bermartabat. Sebuah topik yang syarat makna tentang kepemimpinan, jati diri, dan arah pembangunan daerah. Telah hadir bersama kita seorang tokoh penting Kabupaten Lingga, Haji Alias Welo, SIP, Bupati Lingga periode 2016-2020, yang siap berbagi pandangan dan pengalaman berharga kepada kita semua. Tentunya akan banyak inspirasi dan pelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan pagi ini. Langsung saja, untuk memandu obrolan seru dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silahkan, Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam program Sudut Mata. Kilasan ke-21, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Hari ini Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025 telah hadir tamu kita yang luar biasa gesit. Ini ya ini Bung alias Welo ya, ini banyak talentanya yang nanti kita gali ini. Terima kasih. Ya, para pendengar sekalian, ya kita akan ke depan bersama beliau selama lebih kurang 1 jam. Ya, namun sebelumnya kita akan menggali sisi pribadi kehidupan beliau yang pantas kita jadikan inspirasi dan contoh bagi para generasi muda. Baik, acara ini disponsori oleh Topnet, Apicom Multimedia, dan Pinang Advertising. Saudara-saudara sekalian, para pendengar dapat mengikuti ya di sosial media, yakni Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Baik, para pendengar sekalian, kita dengarkan ya sapaan hangat dari Bung alias Welo kepada para pendengar. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan diri pada khalayak pendengar. Terima kasih para pendengar Radio Pandawa dimanapun dapat menjangkau siaran ini. Terima kasih Bang Mastur, saya dikasih kesempatan untuk hadir di ruang publik ini untuk sharing tentang keseharian. Saya alias Welo, yang biasa disapa teman-teman Awi sebagai Awi. Saya lahir di Dabu Singkep 52 tahun yang lalu. 52 tahun yang lalu? 62 tahun yang lalu. Ini memudahkan diri, Pak. Ya, lebih mudah dari saya. Ya. Tapi semangat waktu muda, masih muda. Sama masih muda. Istri pun masih muda. Saya besar dan lahir di Dabu Singkep sampai dengan tamat SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan di perwira pelayaran tinggi di Semarang. Terus? Kemudian melanjutkan juga di S1 di Universitas Proklamasi Jogja. Ya, Yogyakarta. Dan di program diploma di Universitas Gadjah Mada. Oh, itu ya. Terus? Kemudian saya juga menyelesaikan S2 di IPDN Jakarta. IPDN atau PDN? IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oh, ini institut ya? Ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya. Kemudian sedang mengikuti untuk program doktoral di institut yang sama. Oh, begitu. Terima kasih. Jadi pengalaman kalau dunia politik itu dimulai dengan jabatan publik itu di DPRD Kabupaten Lingga 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009 Kemudian tidak ikut lagi, kembali ke dunia bisnis
berbagai bisnis saya geluti. Ya. Kemudian ikut dalam kontestasi pilkada 2015, kemudian terpilih dan dilantik pada tahun 2016 Terus? di Kabupaten Lingga sebagai Bupati Lingga. Ya. Setelah itu tidak sampai 1 periode, pasnya 4 tahun saya jalani, saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena saya rasa itu merupakan capaian puncak saya dari sisi capaian untuk kinerja di pemerintahan. Kemudian juga saya sudah mempersiapkan waktu itu beberapa kader untuk melanjutkan estafeta pemerintahan di Kabupaten Lingga. Ya. Dan saya mundur diri, kemudian itu langsung dijabat oleh wakil bupati saya sebagai bupati, Saudara Nizar. Ya, yang sekarang menjadi bupati. Ya, jadi saya kemudian saya kembali ke dunia bisnis. Oh, gitu. Itu singkatnya. Singkatnya ya, tapi saya ingin memperdalam ini karena sejak sebelum reformasi kan sudah aktif ya, di dunia politik walaupun tidak di partai politik, dan bahkan kabarnya mendirikan partai politik di daerah Kepulauan Riau ini ya. Boleh sebutkan kira-kira? Saya banyak sekali ikut bersama teman-teman mendeklarasikan beberapa partai. Sekaligus atau satu-satu? Sekaligus. Oh, sekaligus. Karena kebetulan beberapa teman di Jakarta yang aktif di dunia politik dan di berbagai partai menggelitik dan menggoda saya dan meminta bantuan. Sebab itu saya ikut dalam proses beberapa partai declare di Provinsi Kepulauan Riau ini. Yang saya ingat itu dulu adalah pada saat awal reformasi, ada P3 reformasi juga ikut mendirikan. P3 reformasi. Karena pada saat itu saya juga mendirikan partai yang lain kan, Ya, setelah itu saya tidak tahu lagi karena terlalu banyak partai yang digeluti. P3 reformasi. Kebetulan saya memang mengawali dunia politik ini ketika saya sebagai ketua OSIS di SMA Negeri Dabu Singkep. Ketua OSIS saya ketua OSIS. Saya sudah terjun langsung ke dunia politik dengan mengawali di Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingat waktu itu SMP. Betul. Itu sebelum SMA. Betul. Dan saya ingat waktu itu ikut kampanye yang orang pada ketakutan untuk kampanye waktu Partai 3 kan. Iya, karena Golkar waktu itu lagi luar biasa cengkramannya. Luar biasa. Dan waktu kampanye P3 pada saat itu saya ingat Muhammad Buang datang lapor merdeka. Betul. Dan listrik dimatikan. Itu saya ingat saya. Tapi kita sudah antisipasi waktu itu dengan lampu petroma. Lampu strongking gitu sebutnya di dalam waktu itu. Di atas truk kan. Saya masih ingat itu. Dan lapangan Merdeka. Ya, luar biasa pada saat itu masih SMA kan. Di bawah pohon beringin waktu itu. Iya, di lapangan Merdeka di tiang gawang yang satu lagi. Ada pohon beringin yang sangat besar. Iya, betul. Dan itu simbol bahwa memang beringin pada saat itu besar itu dicabut. Tapi saya pede aja waktu itu kan, walaupun banyak ancaman teror terhadap keluarga dan diri saya. Kemudian saya juga terancam untuk dipecat dari status pelajar saya waktu itu. Kelas 2 kelas 3 kelas. Saya waktu itu saya udah kelas 3. Tahun 82. Saya SMP kelas 2. 82. Jadi saya diancam oleh almarhum Pak Manalu sebagai kepala sekolah waktu itu. Tapi saya dibela oleh wakil kepala sekolah, Pak Padil. Almarhum Pak Padil. Jangan takut, nak, lawan aja. Itu menjadi semangat dan saya. Sehingga saya juga waktu itu karena anak karyawan Timah waktu itu, orang tua saya terancam dipecat juga, skorsing waktu itu, dan saya dihentikan segala fasilitas yang melekat kepada anak Timah itu, fasilitas sampai untuk fasilitas sekolah semua saya dihentikan. Bahkan waktu itu sadisnya pemerintah waktu itu sampai untuk mendapatkan KTP saja saya tidak dapat mendapatkan surat kelakuan baik dari Polsek juga waktu itu tidak dapat. Jadi waktu itu saya betul-betul telanjang tuh pergi berangkat ke Semarang itu. Tahun 80? Tahun 80, enggak 82 itu. 82 langsung. Tamat waktu itu ya, tamat 82. Sebelum 82 kan. Ya, jadi pernah diancam Polsek juga ya. Itu. Jadi agak mirip tuh. Saya juga pernah diancam Polsek karena waktu itu membaca puisi. Tahun 84. Puisinya menyinggung pemerintah dan terutama pemerintah daerah. Nah, ini yang ingin saya gali.
seorang penyair juga kan. Coba ya, bisa alhamdulillah. bisa jelaskan bagaimana anunya kepenyairannya ini. Saya memang sudah tertarik dengan dunia drama, dengan dunia sajak waktu itu, puisi waktu itu, poetry reading gitu kan. Itu sejak SD sih. Sudah SD? Ya, Ya. saya selalu tampil di beberapa event. Kemudian dilanjutkan pada SMA, SMP dan SMA. Dan terus konsisten waktu saya masih kuliah juga, waktu saya masih taruna pelayaran juga, saya masih aktif dan eksis. Alhamdulillah. Sekarang masih senang gitu. Ya, jadi kalau demo-demo pun selalu membacakan puisi. Iya, betul. Saya teringat sampai waktu Iya. kita menyelenggarakan puisi di Dabuk pada Betul. saat itu, aku lawan. Kadang-kadang selalu terinspirasi, kemudian insting secara tiba-tiba. Ya. Ya. Jadi Makasih. para pendengar sekalian, ya, beliau ini sama-sama pembaca puisi juga, sama di SD cuma dengan zaman yang berbeda. Betul. Ya, tapi kalau tidak salah kita pernah satu panggung dalam perlombaan baca puisi. Betul. Ya, saya SD gitu. Ya. Tapi Bang Mastur kan luar biasa. Wah, hebat. Luar biasa. Memang karakter itu memang kelihatan dari sejak masih usia anak-anak muda, Iya. remaja dan hingga saat ini masih konsisten. Jadi pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari anak Dimulai SD. dari ya, SD, pendidikan usia dini itu. Dan pernah juga kita bertarung di sebuah kuis namanya Pesona 13. Masih ingat tidak? Saya SMP waktu itu. SMP ya? Ya, luar biasa. Iya, Grupnya apa? luar biasa. Nama kelompoknya H2I ya? A2I. Iya, A2I. Iya. Kali waktu itu tapir, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Alhamdulillah. Jadi begitu bertemu beliau ini dalam kondisi begini langsung ingat Iya. ya Bernostalgia. nostalgianya itu ya. Ya. Ya itu sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini. Baik, ya. Jadi kilasan kehidupan ini memang menggali pengalaman dan potensi yang mudah-mudahan ya para pemuda menjadikan ini sebuah inspirasi. Kalau keluarga, barangkali bisa diceritakan sedikit bagaimana anak dan istri. Oh ya, Silakan. Alhamdulillah. Saya selalu tidak pernah menutupi tentang identitas diri. Ya. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum, saya keadaan diri saya, perjalanan hidup saya, karir saya, keluarga saya, keluarga inti saya, gitu. Ya. Saya alhamdulillah dikaruniai anak ada 8 orang. Luar biasa, keluarga besar ya. Keluarga besar. Saya 5 kurang 3 ya. Terus lanjut. Tapi dari lebih satu istri. Oh, nah itu salah. Kalah Tapi saya. itu bukan kebanggaan, itu bukan kebanggaan. Tapi itu kan ada ibadah. Itu. Ya. Dan tidak semua orang. Amal, ya. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu Jadi, tapi tidak mau. Cerita tentang lebih istri ini kadang-kadang ada semacam tabu di masyarakat. Tapi saya terus? tidak pernah menutup diri terhadap itu. Bagi saya itu bukan satu tabu. Ya. Jadi bagaimana ini adalah tanggung jawab terhadap pilihan hidup. Ya, Jadi saya begitu. Saya sampaikan apa adanya. Bahkan ketika waktu pelantikan sebagai bupati tahun juga, 2016 tanggal 17 Februari, Iya, ya. saya tampilkan, saya bawa istri saya 2 orang. Oh. Ya, dalam satu forum. Ya. Sehingga orang waktu itu mungkin fokus lihat pada diri saya dan orang-orang tercinta yang saya bawa gitu. Ya. Tapi sebelum pada prosesi itu saya ditegur oleh Ibu Bunda Aisyah. Bunda Aisyah yang almarhum dari ini Pak Sani waktu itu. Oh ya ya. Terus ditegur karena saya sebaiknya pelantikan itu kan waktu protokoler ini hanya satu istri. Saya bawa 2. Saya santai aja. Jadi saya bilang dengan protokol, sampaikan dengan salam hormat saya kepada Bunda, kemudian pada Pak Gubernur bahwa lebih baik saya tidak dilantik hari ini daripada saya harus memilih satu untuk saya tampilkan. Karena ini bukan aib, bukan tabu, saya bilang itu. Dan itulah bentuk keadilan. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendampingi saya dalam prosesi seperti itu. Nah itu yang itu saya pertaruhkan.
Ya. Jadi saya tidak ragu, saya bawa protokol bilang, ibu khawatir nanti ini nanti jadi masalah ramai, kadang-kadang gini prosesi kehormatan. Ada kenegaraan ya. Nah, jadi saya bilang saya lebih tahu keadaan keluarga saya. Saya lebih tahu keadaan keluarga saya dan itu akan saya pertanggungjawabkan. Terus Gitu. ternyata Alhamdulillah tidak ada masalah. tidak ada masalah. Memang selama ini mereka baik-baik kok, istri-istri saya, anak-anak saya semua baik-baik aja. Alhamdulillah. Dan itu merupakan sebuah keberanian Iya, dan bukan Pak. Ini sebagai tanggung jawab moral kita. Iya. Bagaimana ini pilihan hidup, ketika itu sudah menjadi pilihan hidup, ya tidak boleh ada pilih kasih. Sampai untuk acara-acara seperti ini, saya punya tanggung jawab untuk menghadirkan. Nah, begitu. Sebab tidak semua pejabat negara yang berani. Ya, mereka biasanya sembunyi-sembunyi. Ya, ini luar biasa Bung Laswelo ini. Dan terus iya, ya. Kan ada ya, pejabat negara kita, wakil presiden waktu itu dari P3 Hamzah Has juga punya istri lebih dari satu kan? Ya. Ya, yang lain sebetulnya banyak cuma sembunyi-sembunyi. Canda saya. Ah, Banyak punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Iya. Sehingga banyak juga Yang tanda kutip yang bermain di belakang. Itu iya. sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Tapi ada yang- sudahlah, kita tidak usah terjebak pada hal-hal yang sampai berbau fitnah atau menyerang siapa-siapa, tidak. Nah, tapi ini harus diungkapkan. Soalnya memang jarang Ya. yang punya keberanian semacam ini berterus terang kepada khalayak. Kan? Terima kasih ya. Ya. Jadi ada orang yang mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau. Tapi dalam diri Aswelo mau dan mampu, bahkan berani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ya. Saya ingin mereview sejenak bahwa Bung Aswelo pernah begitu menjadi anggota DPRD, ya. Langsung menjadi ketua DPRD di Kabupaten Lingga, kan begitu? Ya, waktu itu Ya. saya menjadi anggota DPRD tapi tidak menjadi ketua karena Ya, partai ya. kita. Tapi luar biasa memang, ya. Walaupun partainya cuma dua orang, kursi pada dua saat kursi. itu. Waktu itu pemilihan mekanismenya pemilihan melalui ya, DPRD. yang pertama itu melalui voting kan. Ya, ya. Ya, itu yang terjadi. Dan setelah itu jeda sejenak waktu menjadi bupati, ya kayak gitu Bupati, ya, ya. luar biasa. Saya waktu itu sudah tidak lagi ya. Ya. Ya, Bang Laswelo menjadi ketua DPRD, saya di Bintan, saya Ya. wakil bupati. Jadi memang persinggungan karir dan apa hobi nampaknya kena ada. Ya. Ya, Nah, ya. jadi nampaknya memang perlu diteruskan sampai sampai maksimal lagi karena maksimalnya itu pada saat itu kan. Ya, ya. Depannya mungkin ada obsesi yang belum tersampaikan. Betul. Nah, baik para pendengar sekalian, ya, itu perbincangan singkat dan hangat mengenai pribadi beliau, sekilas kehidupan yang penuh dengan dinamika suka dan duka dan bahkan luar biasa, ya. Sekarang kita mencoba membincangkan tema yang berkaitan dengan posisi beliau yang pernah menjadi bupati tahun 2016 sampai 2020. Baik. Dengan tema mengangkat derajat Kabupaten Lingga agar lebih bermartabat. Saya sampaikan dulu bahwa tema bermartabat Kabupaten Lingga ini pernah disinggung oleh salah seorang pengamat ya, dari Lingga, juga seorang pendiri Kabupaten Lingga, dan beliau menyatakan bahwa Lingga sekarang lebih bermartabat karena memang titik tolaknya dari kecamatan menjadi kabupaten. Nah, waktu itu ya karena kami sama-sama juga mendirikan kabupaten pada saat itu kan Mas Tim. Iya, Nah, iya. sekarang posisinya titik tolaknya dari kabupaten sejak Laswelo sampai sekarang. Ya. Ya, artinya titik tolaknya tidak jadi dari kecamatan tapi dari kabupaten. Nah, bagaimana pandangan Bung Laswelo melihat Kabupaten Lingga saat ini? Ya. Saya minggu terakhir ini memang selalu dihubungi oleh penggiat-penggiat LSM, penggiat-penggiat media, jurnalis mengenai Kabupaten Lingga. Jadi saya orangnya tidak suka berbasa-basi. Ya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya dengar, kemudian bagaimana saya melihat ke depan, khususnya tentang Lingga, saya berani menyampaikan suatu statement yang agak ekstrim bahwa Lingga sekarang sudah diambang kebangkrutan ekonomi terutama. Kemudian juga
saya melihat sekarang ini energi-energi dari kawan-kawan yang meneraju Kabupaten Lingga sudah tidak fokus lagi terhadap strategi membangun dan upaya membangun Kabupaten Lingga yang lebih baik seperti yang pernah kita harapkan bersama-sama. Nah, itu. Ya. Jadi dalam bahasa saya hanya sedikit menyentil tagline daripada pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati ketika masa kampanye 2024 lalu. Ya. Itu yang Lingga bersinar katanya. Lingga bersinar. Ya, Lingga bersinar tagline-nya. Saya mengatakan melihat fenomenal 1 tahun ini itu bukan bersinar tapi Lingga gelap gulita. Oh, gitu Itu memang Ya. kedengan terlalu ekstrim. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dengan melihat kinerja yang ada sekarang kemudian dibandingkan pada zaman sebelum saya dan saya. Sebelum Pak Sebelum Solo saya, itu ya, Pak Daria Pak tahun Daria. 2005 ya. Ya, Seperiode 2000, dengan saya waktu itu ya. 2005. 2005 Ya. ya. Terus Kemudian beliau mengakhiri dalam periode kedua. Periode keduanya juga itu Lingga juga bangkrut. 2000 Nah, itu. Ya, 2010 Kalau 2015 ya, waktu periode pertama masih lumayan karena kita menyadari juga keterbatasan Pak Daria waktu itu, anggarannya kan terbatas waktu itu pelan-pelan. Tapi setelah mengakhiri periode keduanya itu betul-betul bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena pada waktu saya mengambil estafeta kepemimpinan Bupati periode ketiganya. periode ketiga 2016-2021 itu saya diwarisi APBD itu 700 miliar. 700 miliar di APBD itu yang disahkan. Tapi ada catatan yang tidak mengenakan yang membuat kita bangkrut waktu itu. Itu defisit anggaran hutang kepada pihak ketiga 127 miliar. Berarti Jadi artinya yang punya anggaran yang real itu hanya 500 miliar lebih aja. Ya. Tapi belanja pegawainya lebih besar. Nah, itu daripada belanja pembangunan istilahnya pada waktu itu, belanja itu, langsung dan ya. tidak langsung. Sekarang langsung tidak langsung. Ya, Kalau dulu pembangunan dan Iya, pegawai waktu ya. itu, iya. Waktu itu kan kita sudah mencapai 60% banyak pegawai. Banyak pembangunan kita cuma sekitar 40%. Itu pun tak sampai kalau kita lihat iya, itu iya. kan. Ya. Bagaimana kita memulai pembangunan waktu itu? Jadi 60%, 40% dari berapa? Dari 500 juta lebih, 500 miliar lebih itu. ya. Karena ada beban hutang kita 127 miliar. Ya, nah, terus? Nah, itu. Sementara PAD kita pada waktu itu hanya kisaran 18 miliar. PAD. Ya. Nah, jadi kita mengharapkan skema-skema DAU, DAK, DBH, nah itu transfer dari pusat. Tapi kan itu bukan modal kekuatan kita untuk kemandirian. Nah, untuk kekuatan kemandirian bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada di kabupaten kita, potensi betul-betul yang bisa mengangkat. Makanya fokus saya pada waktu itu, strategi saya bagaimana menggenjot PAD. Nah itu, jadi alhamdulillah dari 18 miliar tahun pertama itu, tahun kedua saya sudah dapat 30 miliar lebih, 30 hampir miliar. 2 kali lipat. Dan posisi APBD-nya sudah berapa? APBD kita pada posisi itu hutang sudah habis pada tahun pertama itu. Oh, gitu. Dalam waktu hanya sekitar 10 bulan saya menyelesaikan 127 Utang miliar. itu ya? Iya, 127 miliar habis. Jadi kita Lunas, bayar. ya. Nah, tapi saya dimaki juga oleh kepala dinas saya, oleh DPRD, oleh pegawai yang saya berhentikan, ada 1.000 orang lebih pegawai PTT dan THL. Ada 1.200-an orang saya berhentikan dengan alasan? waktu itu. Alasan untuk kita kembalikan bagaimana mereview anggaran kita supaya sehat kembali. Gitu ya. Nah. Membayar pada pihak ketiga. Pada waktu itu kan kita darurat kesehatan, darurat pendidikan, sampai obat kita terjadi kekosongan. Ya. Nah, kekosongan. Kita minta bantu provinsi untuk menyalurkan obat itu terbatas juga. Oke. Pada yang biasa menjadi langganan kita supplier obat-obatan sudah tidak percaya lagi.
Nah, jadi saya berhentikan banyak kegiatan-kegiatan yang mubazir, kemudian perjalanan didasentikan, pokir dewan saya stop sama sekali. Oh begitu. Dan Kemudian PTT THL saya rumahkan sebanyak 1.200-an lebih kurang. Sehingga waktu itu pada tahun itu kita kembali sehat, kita selesaikan utang 127 miliar. Kemudian PAD kita meningkat dan APBD kita itu betul-betul menjadi 800-an. 800-an. Tidak ada utang. Jadi skema pusat. Tapi saya sebelumnya saya mengambil kebijakan itu karena betul-betul untuk penyelamatan APBD supaya sehat. Dan saya bagi tugas, saya bilang wakil saya, Adinda, saya bilang gitu, fokus pada bagaimana APBD kita dapat berjalan dan mantap. Saya fokus pada kerja-kerja untuk mencari investasi dan berjuang di pusat untuk meningkatkan skema-skema transfer pusat pada daerah. Nah, itu yang saya lakukan. Kita bagi-bagi tugas karena saya juga menyadari keterbatasan kita. Tak mungkin saya bilang saya harus, walaupun dari aturannya saya punya tanggung jawab pada APBD, saya bilang tanggung jawab tetap saya ada, tapi pelaksanaan pembangunan menjalankan itu pada wakil bupati. Kita bagi tugas. Makanya atur sebaiknya pelaksanaan proyek, atur pengawasan apa semua supaya berjalan baik. Nah, saya mencari berjuang. Itu dapat PAD dapat naik jadi 30 miliar lebih satu tahun itu. Tahun keduanya. Tahun kedua, kemudian APBD kita sudah 800-an. Jadi peningkatan betul-betul tajam pada waktu itu. Begitu juga tahun berikutnya. Tahun ketiga kita sudah naik 900-an. Tahun keempat kita sudah lompat pada waktu itu sudah 1,1 triliun. Dan PAD kita sudah di angka 40 miliar lebih pada tahun itu. Tahun jadi, terakhir itu. Iya, jadi saya sudah lihat sudah bagus. PAD sudah bagus, sampai semua sudah bagus, kinerja untuk peningkatan APBD sudah bagus sampai 1,1 dalam 4 tahun. Kemudian prestasi-prestasi saya sudah dapatkan. Adipura pertama saya dapatkan, kedua dan ketiga berturut-turut saya dapatkan. Kemudian WTP pertama 2018 kita dapatkan sampai 2019 230 itu yang pertama kali kita dapatkan. Jadi saya lihat artinya bukan alias Welonya yang hebat, tapi saya menjalankan fungsi manajerial, bagaimana menggerakkan orang, menggerakkan fasilitas, kemudian menggali semua sumber daya, membagi orang the right man the right place itu, sehingga semua berjalan baik. Jadi sesungguhnya keberhasilan Lingga pada periode saya bukan karena alias Welo hebat, tidak. Itu karena tim yang saya bangunnya semangatnya betul-betul semangat, kerjanya betul-betul fokus dan itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu kinerja wakil bupati saya juga saudara Nizar juga bagus pada waktu itu. Jadi saya tidak ragu, saya mengatakan saya akan mengundurkan diri, silakan lanjut estafeta ini. Jadi orang pada waktu itu heran apakah saya berbahasa basi. Oh no, tidak, saya serius. Kenapa lagi saya harapkan kalau ukuran kehebatan suatu daerah maju atau mundur itu dilihat dari capaian APBD, kinerja APBD-nya yang meningkat, PAD yang meningkat tajam, kemudian capaian prestasi birokrasinya bagus. Nah, kemudian saya mempunyai kader-kader yang kuat di pemerintahan itu semua. Nah, oke, jalan. Baik, pemerintahan pusat maupun daerah. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan masalah hubungan antara bupati dan wakil bupati. Pada saat itu, ya, begitu dibangun sistem bahwa pemerintahan Indonesia itu ada bupati dan wakil bupati yang dipilih secara langsung. Maka kalau tidak salah survei itu berapa? 90%. Hubungan antara bupati dan wakil bupati itu tidak bagus. Tidak bagus, disharmonis. Ya, tidak pernah dengar di Lingga itu. Nah, bagaimana nih anunya? Kondisi dan kiatnya terjadi hubungan yang harmonis itu? Kita kan kalau berdasar, kita tidak usah kaku dalam menerapkan suatu aturan, fleksibilitas, tapi bertanggung jawab. Masih dalam koridor toleransi aturan itu. Ya Pak, jadi artinya kita bagaimana membangun keseimbangan, kemudian saling pengertian dan kepercayaan. Walaupun kewenangan bupati di undang-undang itu dibatasi, wakil bupati. Dibatasi itu pengawasan saja. Tapi kita tidak usah segan-segan memberikan kepercayaan untuk melaksanakan.
Jadi tapi tanggung jawab dari Pak BPD itu tetap ada di Bupati. Ya. Nah itu kita bagi. Tapi saya lihat keterbatasan saya dengan kesibukan saya juga, saya punya bisnis. Nah saya juga punya tanggung jawab terhadap daerah, terhadap keluarga, terhadap bisnis saya yang sudah bangun dari awal memang apa semua. Nah kita bagi-bagi tugas pemerintahan itu berat. Makanya saya hampir tidak percaya bahwa semua bisa dihandle oleh kepala daerah tanpa melibatkan wakil kepala daerah secara maksimal dan OPD secara optimal. Nah itu. Oleh sebab itu saya memberikan percayaan. Dah, Adinda, Pak Wabub, ini selesaikan masalah APBD. Jangan sampai bermasalah. Laksanakan apa yang sudah disahkan bersama DPRD. Berjalan semut. Dan saya lebih banyak ke luar daerah, ke rekan-rekan pelaku-pelaku bisnis, kemudian ke pemerintah pusat mengemis bagaimana porsi-porsi transfer pusat ke daerah itu bisa maksimal, dan itu terbukti bagus dan efektif. Oleh sebab itu saya bangga sekali pada wakil bupati saya pada saat itu menjalankan ini semua dengan smooth, dapat diterima oleh masyarakat, capaian-capaian kita apa semua. Nah itu makanya saya bilang bahwa jangan lihat ini bahwa itu kehebatan bupati. Tidak, saya tidak pernah merasa diri besar, merasa sombong, merasa pongah dengan capaian-capaian APBD dan prestasi selama saya memimpin Kabupaten Lingga. Ya, ya, kenapa saya tanyakan itu karena tahun 2007 itu ada pertemuan wakil bupati dan wakil wali kota seluruh Indonesia di Bengkulu. Saya hadir pada saat itu. Dan temanya wakil bupati. Dan temanya sama, bahwa ada disharmonis antara wakil dan bupati, wakil dan wali kota. Dan itu menjadi tema nasional dan pada saat dan ternyata memang setelah itu tidak pernah terdengar memang di Lingga. Ya, luar biasa memang. Namun begini, ya, ada yang saya tanyakan ya. Pak Muswalo seorang pebisnis, terus kepala daerah, dan dalam aturan undang-undang itu kalau tidak salah tidak boleh. Dan anak isu yang saya sampaikan, isu yang tersebar bahwa apakah Bung Muswalo memanfaatkan posisi kepala daerah itu dulu ya, kalau sekarang itu isu yang ada isu itu tersebar. Nah, bagaimana Bung Muswalo menanggapi? Alhamdulillah saya selama menjadi bupati, porsi tugas kita jelas bahwa tanggung jawab APBD itu ada saya, tapi itu dilaksanakan oleh wakil bupati waktu itu. Pengawasan tetap, kendali tetap. Terus? Kemudian saya betul-betul mengharamkan kalau ada yang menjual nama saya, mau membawa main proyek di Kabupaten Lingga, saya haramkan, itu tidak pernah ada. Terus? Ada beberapa juga menjual-jual nama biasa, tapi saya pertanggungjawabkan itu, saya tidak pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu ini barangkali semangat yang saya sampaikan kepada kepala dinas. Kalau ada yang menjual nama saya, jangan hiraukan, jangan ladeni, bahkan kalau perlu di blacklist itu. Nah itu. Terus? Nah jadi saya tidak mau ada nama saya dikaitkan dengan kepentingan APBD. Sebab saya punya bisnis, alhamdulillah pada waktu itu ada di beberapa tempat, baik dalam negeri maupun di luar negeri waktu itu. Dan tidak memanfaatkan posisi sebagai bupati dan memanfaatkan APBD. Alhamdulillah. Walaupun isunya ada. Ya, selalu ada orang yang menjual dengan nama, tapi orang tahu bahwa bagaimana saya menyampaikan pesan yang sangat serius kepada kepala daerah, kepada kepala OPD, bahwa itu jangan percaya kalau ada. Jadi itu saya juga dengan keseharian saya juga tidak dibuat-buat, tidak ada pencitraan, tidak ada pencitraan apa semua. Saya sampaikan apa adanya dengan tampilan sehari-hari waktu saya bupati maupun ketua DPRD dan sebagai masyarakat biasa, semua tampilan saya datar-datar saja. Saya kemana-mana orang udah tahu, tidak pernah saya ada pakai protokoler, tidak pernah bawa baju dan itu tidak pernah, kecuali acara-acara kepresidenan, acara kementerian baru saya ada bawa. Acara kenegaraan. Itu untuk satu penghematan, kemudian saya rasa saya bisa menghandle itu.
Dan sehingga orang bisa lihat kinerja penggunaan SPPD, surat perintah perjalanan dinas yang biaya APBD. Pada tahun pertama itu orang hampir tidak percaya kalau saya hanya menggunakan, boleh cek di laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2016 itu saya hanya menggunakan perjalanan dinas saya hanya 70 juta lebih. Wakil bupati saya ada 300 juta lebih. Itu saya ingat betul-betul. Kepala dinas saya lebih daripada itu. Dan itu kita bisa pertanggungjawabkan. Pada periode kedua, tahun kedua, saya menggunakan APBD tidak ada lebih dari 300 juta untuk pribadi. Untuk perjalanan dinas 1 tahun. Dan itu bukan pribadi, tapi adalah dalam rangka tugas kendaraan. Itu SPPD ya, yang Yang lain banyak saya biayai sendiri. Bahkan orang tahu saya kalau mencari saya di penginapan itu, orang tidak akan pernah menemui saya di penginapan di kelas-kelas berbintang. Saya selalu menggunakan hotel-hotel melati yang waktu itu standarnya masih 150 sampai 220 ribu. Itu ada beberapa tempat di Batam itu. Dan itu bukan pencitraan, tapi bukan pencitraan, keseharian saya begitu. Di Jakarta juga waktu saya belum punya rumah pada waktu itu, di waktu ketua DPRD saya belum punya rumah, saya juga melihat walaupun fasilitas kita waktu itu fasilitas kepala daerah, tapi saya menggunakan ambil yang 30% itu aja. Jadi waktu itu untuk lansam saya penginapan 1 malam itu kalau tidak salah 1.800.000, saya gunakan hotel yang 200.000. Jadi waktu pertanggungjawaban cuma dibayar 30%, kalikan 1.800.000 dapat juga 500 lebih. Nah, itu kita manfaatkan. Memang itulah keseharian. Jadi tidak ada dibuat-buat itu. Jadi itu kadang-kadang kepala daerah termasuk sekda juga malu kalau lihat saya nginap di sini, mereka menginap di bintang itu. Ini proses pembelajaran yang kesederhanaan untuk ini penghematan. Apalagi dengan DPRD pada waktu itu saya menegakkan bahwa saya stop semua pokir, makanya pokir DPRD pada periode saya selama 4 tahun saya memimpin Kabupaten Lingga tidak pernah ada pokir untuk anggota DPRD. Oke, baik para pendengar sekalian, itu perbincangan awal kita cukup panjang. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan Bupati Lingga pada masanya 2016-2020 dengan tema mengangkat derajat Kabupaten Lingga yang lebih bermartabat. Ada pertanyaan di Facebook ini dari Kaisa Putri, ya. Nah, pertanyaan begini, potensi apa yang paling besar untuk mengangkat derajat Kabupaten Lingga di mata daerah lain sehingga lebih bermartabat? Nah, ini potensinya yang perlu dijelaskan. Ya. Oke, dari Putri. Ya, Kaisa Putri. Kaisa Putri atau Kaisa Putri? Ya. Oke. Lingga sebetulnya negeri yang kaya sekali. Oh, gitu. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa kalau dari segi potensi alam, potensi daerah di Provinsi Kepri ini Lingga yang paling terkaya. Di antara 7 kabupaten kota. 7 kabupaten Lingga pasti terkaya. Kita boleh uji statement saya ini dengan kenyataan. Apa yang tidak dimiliki oleh Lingga? Ya. Mulai dari dalam laut, di atas permukaan darat, itu kita semua kekayaan kita, alam kita. Jadi makanya saya tidak ragu-ragu ketika tahun 2016 saya dilantik, beberapa bulan itu kami rapat konsultasi, kami menetapkan bahwa fondasi ekonomi Kabupaten Lingga harus dibangun pada 4 sektor yang paling strategis. Sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, dan pariwisata. Ini 4 ini harus kita dudukkan betul-betul ini. Jadi kita tidak bicara tentang tambang, karena tambang ini bahan yang bukan kekayaan yang habis, bahan galian habis ini. Ya, karena saya menggeluti dunia tambang sudah sangat lama sekali sejak tahun 90-an. Oh, sebelum jadi belum jadi apa-apa. Jadi dari sektor tambang.
Tambang pasir itu. Tambang waktu itu tambang timah. Ya. Nah, kemudian pasir saya masih ikut-ikutan, kemudian tambang boksit. Ya. Yang paling besar itu saya waktu itu di Kalimantan, kemudian dilanjutkan di negara jiran Kuantan Pahang, kemudian sampai Kamboja pada waktu itu. Luar biasa. Nah, terus lanjutkan yang Nah, potensi itu. lingga Jadi tadi. potensi lingga itu kekayaan kita di situ. Kita belum bicara sumber daya ininya, tambang alam apa semua. Nah, tambang apa yang tidak ada? Emas kita punya, timah kita punya, pasir kita punya, silika punya, boksit kita punya, biji besi kita punya. Granit punya juga. Granit apalagi kita sekarang nih. Belum dieksploitasi sampai sekarang. Oh, iya. Itu kekayaan kita. Belum lagi air yang mengalir dari beberapa air terjun kita. Itu kekayaan. Makanya waktu itu saya sudah melakukan berapa kali pertemuan-pertemuan dengan BP Batam. Cuma waktu itu Pak Rudi masih setengah hati waktu itu. Untuk Untuk supply air ke sana, ke ya Batam, air ya. baku dengan air industri ke Pulau Batam. Karena kita menyadari di Batam itu adalah pangsa pasar yang bagus untuk sumber daya air, sementara air kita dari gunung itu ke laut tidak dapat apa-apa, tidak dapat dimanfaatkan apa-apa. Oh iya, Sampai hanya ke jadi laut. Nah, tempat hanya jadi pemandangan dan tempat orang berpuisi-puisi ya. objek wisata. Hanya itu aja. Ya. Sayang. Ya. Padahal debit air kita sangat tinggi sekali. Iya, iya. Makanya tuh waktu itu kami sudah mengadakan beberapa kali FGD di Batam atau undangan BP Batam, tapi tidak Ada tindak lanjut. tidak tindak lanjut karena usernya di Batam itu setengah hati. Lalu itu saya berharap ini dapat konsisten, dapat dilanjutkan kembali dialog-dialog, kemudian ada kebijakan itu lagi, apalagi kan saudara Mustazar dengan wakil bupati, wakil wali kota sekarang kan tahu potensi mereka kelahiran Dabu itu. Nah itu. Wakil wali kota dan wali Iya, kotanya orang Dabu. Orang Dabu. Kemudian Dua-duanya. Sekonya juga orang Dabu. Oh iya, jadi wali kota. Jadi di Batam itu kan Dabu connection. Nah, kita tinggal mengconnection antara Batam Iya, iya. dengan Lingga pada sekarang ini. Apalagi kan kita tahu antara saudara Nizar dan Amsarkar kan mereka juga satu partai sekarang ini. Oh, Nah, iya. ini kan tinggal matchingnya saja betulnya persoalan. Kemudian Batam itu butuh dengan air. Iya, iya, iya. Kemudian untuk kapal-kapal supply di Batam itu sudah banyak juga memerlukan air apa semua. Nah itu kita mulai daerah-daerah kita sampai daerah perbatasan dengan Batam itu, daerah Ulu Temiang itu potensi airnya juga luar biasa. Belum didai lagi berapa sumber air terjun kemudian ini. Oleh sebab itu saya ingin waktu itu bagaimana air menjadi kekuatan pondasi salah satu ekonomi. Nah air kemasan kita bikin. Nah, air kemasan, nah, itu kita bikin. Waktu itu sudah sempat produksi, sudah sempat pemasaran, tapi sampai sekarang oleh periode Nizar Nofrizal juga tidak terlaksana. Untuk jualan airnya mereka tidak bisa. Nah, ini yang menjadi miris kita artinya. Padahal kualitas air kita luar biasa. Dan pabrik yang saya hadirkan pada waktu itu standarnya juga standar Danone, perusahaan Amerika. Satu kelas pabrik dengan Aqua. Nah itu mestinya. Jadi itu tidak kaleng-kaleng sebetulnya. Tinggal bagaimana meneruskan. Kemudian potensi perikanan kita luar biasa. Ekspor ikan kita untuk ke negara jiran itu luar biasa, Pak. Setiap bulannya. Tapi kita tidak dapat nilai apa-apa. Karena kita tidak mengelola pintu ekspornya dengan baik. Sehingga dimanfaatkan oleh belakang Padang, dimanfaatkan oleh Batam. Dengan cara di situ. Dengan cara Sehingga pemasukan itu mengalir ke Batam, tidak mengalir ke kita. dengan cara apa? Diolah dulu. Iya, kita kan tempat pelabuhan ekspor dan tempat ekspor. Kalau kita punya potensi yang besar lagi, kita bisa bikin tempat pelelangan ikan. Oh iya. Potensi ikan kita, terutama di daerah Tanjung Nyang sampai dengan perbatasan Bangka itu kan luar biasa di situ tuh. Di situ kan saya menyadari bahwa di situ ada pusat pertemuan 3 arus besar. Selat Karimata, kemudian Laut Natuna dengan Laut Barbahala. Nah, situlah berkumpulnya ikan-ikan, makanya segala musim tidak putus ikan di daerah Pekajang itu. Nah, di situ. Sehingga waktu itu ini satu potensi saya bikin juga pabrik Tepung ikan. tepung ikan, tapi tidak jalan. Nah, kemudian juga pabrik pakan ikan udang. Karena saya menyadari keterbatasan APBD untuk membiayai nelayan, terutama nelayan tangkap itu sangat terbatas. Oleh sebab itu saya mengembangkan
perikanan budidaya. Pak Kepala Dinas saya, Saudara Haji Kasiman, waktu itu saya arahkan untuk bikin kolam-kolam tambak untuk 7 desa. Nah, di sinilah. Jadi kekuatan kita sebetulnya kekuatan sudah betul-betul takdir alam bahwa kita itu dianugerahi sebagai bunda tanah Melayu, bunda yang kaya sekali waktu itu. Oke, baik. Oleh sebab itu martabat itu identik dengan kemandirian, kemudian daya saing. Nah, itu martabat. Bagaimana mengangkat martabat ini? Di mana? Menciptakan kemandirian, kemudian bisa punya daya saing. Nah, itu Kita berhenti sejenak. Ada 2 lagi penanya ini. Baik. Yang kalau tidak ditanggapi nanti kecewa. Ya, satu dari Kang Asep. Kang Asep. Ya, bagaimana peran pemerintah daerah tentu yang sekarang ya dalam membangun lingga yang lebih maju dan berdaya saing. Baik, Pak. Yang kedua, langsung. Yang kedua ini tadi peran pemerintah daerah dari Mas Yanto. Nah, bagaimana strategi meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal? Jadi peran pemerintah dan strategi. Bagaimana Bang Asep? Ya, Kang Asep dengan Bang Yanto. Kalau peran itu, kalau kita hanya mengacu pada undang-undang itu peran-peran itu sudah tertentukan, sudah ada patok. Standar. Jadi kita tidak hanya bicara peran, bagaimana kreativitas, kemudian bagaimana improvisasi dari visi kepala daerah yang meneraju Batra kabupaten ini ke depan. Jadi kita artinya kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang visioner. Bukan pemimpin-pemimpin yang orientasi hanya letter di aturan-aturan kaku. Tapi bagaimana kita memberikan improvisasi, kemudian mengembangkan kreativitas, kemudian menggerakkan semua fasilitas, itu yang paling penting. Jadi kalau hanya bicara masalah peran itu sudah standar, sudah ada. Tapi ketika bicara improvisasi dan kreativitas, itu orang punya karakter, kemudian orang-orang punya visi yang kuat untuk itu. Jadi situ saja sebenarnya. Potensi kita sudah miliki, tapi bagaimana strategi kita ini bisa menjadi nilai jual. Nah itu kita sudah berpikir sesuatu itu harus dari hulu sampai ke hilir. Nah itu. Makanya saya bilang, saya memberikan penekanan periode saya dengan Nizar kemarin itu pada 4 sektor. Ini istilahnya dalam info saya 4 sehat. Kemudian periode kedua, kalau kita ditakdirkan untuk memimpin lagi, nah kita masuk 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya apa? 4 sehat 5 sempurna. 4 itu di sektor perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Kelima, kita sudah harus masuk era industrialisasi. Begitu. Nah, tapi pra itu saya sudah ciptakan pra industrialisasi. Industri apa? Industri air minum dan kemasan, industri tepung ikan, industri pakan ikan udang, industri kelapa. Itu industri kelapa itu yang mahal itu di Kabupaten Lingga. Sekarang? Padahal kabupaten lain yang berebut dengan kita itu waktu itu saya ingat Tembilahan, Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur. Artinya Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau merebut industri kelapa tadi untuk di daerah mereka karena potensi mereka sangat luar biasa. Sedangkan potensi kita sangat kecil sekali karena kita kebun kelapa kita yang terregistrasi di kementerian itu hanya 1.000 hektar lebih. Kalau orang itu sudah ratusan ribu hektar, bagaimana di Lingga ini bisa dapat itu? Saya bilang jadikan Lingga ini sebagai pusat industri untuk kelapa. Jadi kita bikin semacam segitiga pertumbuhan untuk industri kelapa. Karena kita menyadari bahwa perairan Tembilahan, kemudian perairan pesisir Jambi itu perairan dangkal. Kalau kita daerah kepulauan, ini daerah persimpangan, daerah betul-betul persinggahan, diapit oleh beberapa daerah arus pelayaran nasional, internasional. Oleh sebab itu di situ dan setuju. Nah, kami menandatangani kesepakatan 3 daerah ini. Makanya ini sampai ke kementerian saya bawa, ini saya jual. Nah, akhirnya kami disepakat ditunjuk untuk pembangunan itu. Dan kalau kelapa sudah sukses, dilanjutkan dengan industri sagu pada waktu itu. Oh, begitu. Nah, tapi setelah saya tinggalkan wassalam, tapi saya dengar beberapa bulan lalu ini sudah mulai produksi lagi, itu bisa ekspor kalau nggak salah 24 ton kokopit itu ke Batam. Apa nih kelapa nih? Ya, kelapa, kokopit.
Kokopit itu serbuk kelapa yang sudah diolah, ada kokopit, ada fiber kelapa itu. Sudah fiber mulai kokor. diaktifkan kembali. Sudah. Kabarnya anak daerah yang berdomisili di Batam juga yang nah sudah mulai. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal kita bagaimana yang meletakkan fondasi lain. Nah, jadi jangan terjebak. Ini kadang-kadang orang mengadu domba ini dengan isu-isu yang hangat sekarang nih, ada PT Tiansan itu yang akan bangun smelter di Kabupaten Lingga, seakan-akan alias Welo yang menghambat apa semua, yang kontra naratif terhadap itu. Saya bilang PT Tiansan itu saya yang bawa kemarin itu salah satunya. Oh gitu. Kemudian jauh sebelum PT Tiansan ini ada lagi PT Sansi User Indonesia. Itu juga sama, saya juga yang bawa, tapi tidak terrealisir pada waktu itu. Karena berbenturan pada waktu PT Sansi itu berbenturan dengan tata ruang. Tata ruang kita waktu itu di tempat yang diinginkan oleh PT Sansi itu kawasan industri hanya 100 hektar oleh zaman Pak Darya. Ketika ada investasi ini besar datang, saya naikkan menjadi 1000 hektar pada waktu itu. Di Pulau Singkep. Di Pulau Singkep, di Tanjung Kruing. Kruing ya. Tapi waktu itu saya sudah wanti-wanti dengan PT Sansi waktu itu. Nah, cuma kita harus cermati apakah betul-betul saudara angan bangun di sini kita ada satu potensi ancaman gangguan. Waktu itu apa? Karena sudah ada isu-isu daerah latihan militer ini akan dilanjutkan. Di daerah yang sama pada waktu itu. Jadi dengar statement itu Sansi jadi ragu-ragu. Karena ada kepentingan militer, sementara mereka kepentingan bisnis. Nah, oleh Tiansan ini tetap nekat juga mau di situ juga, pada daerah lain ada. Jadi saya bilang hati-hati, nah pasti jadi masalah nanti. Karena ini padat modal. Sementara ini masalah daerah pertahanan. Ini NKRI ketika dihadapkan dua pilihan, tentu kita bagaimana masalah NKRI. Tapi bisnis kita penting, toleransinya di mana? Nah, harus ada tarik ke zona aman untuk investasi lainnya. Kita tunda sejenak. Baik. Untuk kita beri kesempatan lewat yang satu ini. Ya. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita pada sesi terakhir dengan Bung alias Welo. Sudah dijawab tadi beberapa pertanyaan. Ini ada yang membuat saya bertanya-tanya nih. Sewaktu Bung alias Welo menjadi bupati dan wakil bupatinya itu yang sekarang menjadi bupati, Nizar. Tadi Bung alias Welo banyak mengatakan bahwa memang berbagi peran dan nampaknya kinerja wakil bupati itu bagus. Tapi begitu diminta statement, bagaimana kondisi Lingga sekarang? Tapi sepertinya berbanding terbalik dengan yang pujian tadi. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Inilah perjalanan dari proses pendewasaan diri, kemudian tantangan-tantangan global, kemudian kemampuan diri. Itu. Jadi saya mengatakan selalu dan berbagai kesempatan, Nizar ini sebetulnya anaknya sederhana. Kemudian mau bekerja, kemudian kalau diberikan tanggung jawab pada zaman saya itu betul-betul melaksanakan seperti yang kita inginkan. Dan capaiannya bagus, kerja APBD kita apa semua bagus pada waktu itu. Tapi sekarang banyak orang mengatakan, nah itu kader alias Welo, kader apa. Jadi sebaiknya titel itu jangan dilekatkan begitu kaku. Artinya seorang itu selalu mengalami proses-proses perkembangan apa semua. Jadi kalau saya melihat sederhana saja, Nizar pada periode kedua ini itu seperti kinerja APBD dan kemampuan untuk menuju ke depan. Saya mengatakan gelap apa semua karena memang banyak dipengaruhi faktor. Jadi yang paling dominan Nizar ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Orang-orang di sekitarnya ini saya berani mengatakan bahwa tidak bermaksud berprasangka apa semua, tapi orientasi mereka lebih banyak pada hal-hal yang bersifat fisik, program-program fisik, bukan program-program peningkatan kapasitas diri. Dan kemudian ini kita coba lihat kinerja APBD Lingga kan sangat jelek sekali ini sekarang ini.
keterpurukan pengelolaan APBD kita, PAD jatuh jauh. Oh, iya. Kemudian bayangkan dari Bisa sebutkan, ya, target ya. 170 PAD untuk PAD. tahun 2000, realisasinya 40 lebih ya saja. 170 target 170-an miliar Target. target 2025 ini. Yang- Tapi sampai hari ini realisasinya baru hanya berapa? 40 miliar. miliar. Berarti Iya. sudah tidak mungkin nambah. PAD-nya sudah tidak mungkin lagi. Oh, seperempat aja ya. Tidak mungkin kan lagi sekarang. Nah, itu kan ada beberapa faktor. Hmm. Mungkin ada asumsi pada waktu pengesahan APBD pada tahun kemarin itu asumsi terlalu optimisme. Hmm. Nah, ini yang membuat tidak capai, PAD-nya tidak tercapai. Nah, ini persoalan. Kemudian kita lihat pengelolaan keuangan, pengelolaan proyek apa semua syarat dengan KKN. Oh gitu. Sehingga membuat ruang-ruang koruptif di sana. Banyak kasus-kasus lingga. Ini faktor diuntungkan oleh faktor penegakan hukum yang lemah. Banyak kasus-kasus yang tidak sampai ke meja hijau. Tapi ada juga yang sampai. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Yang kecil-kecil sajalah yang sampai itu. Oh ya. Nah, kita lihat ini kan suatu fenomena bahwa ini indikator bahwa pengelolaan APBD dan kerja aparatur pemerintahan betul-betul ini tidak produktif. Ini bahaya, saya bilang begitu. Jadi segala sesuatu sekarang dialamatkan kepada nizar. Jadi kalau langkah-langkah penyelamatan kita harus bersihkan dulu lingkungan kita, server kita. Kita tahu siapa-siapa yang bermain di sana itu. Kita tahu kemudian operator-operatornya. Kemudian ada yang penggerak-penggerak apa semua untuk kegiatan kita. Ketika ada yang bersuara miring seperti alias Willow misalnya menyampaikan sebenarnya sudah mulai penyerangan dari PES, kemudian orang-orang yang dibayar, kita tahu. Tapi kita tidak usah menanggapi hal-hal yang begitu. Yang jelas orang pasti bisa membaca bahwa bagaimana kinerja capaian ini. APBD yang katanya kemarin itu waktu kampanye kemarin itu ada 1,1 triliun. Nah, Dan terus tidak tercapai realisasinya kan hanya 900-an. Ini menjadi tolok ukur. Ya. Apakah betul-betul kemarin itu fisiknya memang 1,1 atau hanya untuk pencitraan? Ya. Nah, kan begitu. Sehingga ditingkatkan padahal tidak begitu realitasinya. Atau itu hanya ambisi yang ambisius. Nah, artinya nafsu besar, tenaga kurang. Nah, ini persoalan-persoalannya. Pemimpin ingin dilihat berprestasi dari APBD-nya meningkat, tapi realisasinya tidak tercapai, Bapak Belur. Sekarang yang paling miris sekarang ini APBD yang disahkan untuk tahun 2026 nanti ini, yang disahkan pada tahun 2025 itu 863. Tapi dari 863 itu ada pinjaman. Ada pinjaman itu 63 miliar. dari bank. Iya, jadi apa-apaan ini pinjaman-pinjaman itu? Nah, untuk apa pinjaman itu? Kemudian mengapa begitu besar? Bagaimana cara pengembaliannya? Kita pakai skema apa tuh? Sementara PAD kita tidak tercapai. Cuma 40 tadi ya. Iya. Kemudian bagaimana strategi untuk menggali PAD? Nah, kita lihat kemarin ada konyolnya. Kebijakan dari Bapenda itu, Badan Pendapatan Daerah itu, untuk meningkatkan PAD dari pajak restoran, mendudukkan orang pegawai duduk di kedai kopi, mencatat orang yang minum, orang yang makan di kedai kopi, supaya bayar retribusi itu. Ini kan konyol, tidak pernah dibuat di daerah lain. Kok di Lingga ini bisa terjadi? Di dunia pun belum ada mungkin. Padahal berapa perak yang hanya didapatkan Iya, betul. pada mendudukkan orang di kedai kopi untuk mencatat orang makan minum. Apalagi kedai kopi di kota yang kecil ya. Nah, itu aneh. Iya. Nah, jadi banyak hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Nah, itu di kabupaten. Nah, ini kan harus diperbaiki masalah kinerja. Iya. Nah, ini orang-orang di lingkaran satu. Oleh sebab itu saya mengatakan saya selalu keras. Karena apa? Karena saya bukan sekedar omong, saya sudah menunjukkan kinerja capaian saya. Sehingga saya bisa memberikan semacam masukan dan kritikan. Iya. Nah, ini yang saya harus bangun karena kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk
kemajuan Lingga masa akan datang. Oke. Tapi langkah penyelamatan insya Allah kalau kita rubah ini kita akan. Jadi jangan dikaburkan sekarang ini orang mendesak penambang rakyat berjalan, tahu-tahu sekarang geser ke isu Tian Shan. Oh ya. Oke, nanti kita lanjutkan fokus itu. Tapi ini terakhir nih. Nah, melihat kondisi Lingga yang semacam itu, ya, yang tadinya betul kader, tapi setelah itu kan masing-masing orang Faktor lingkungan, berproses kan ya, sudah berdiri berproses. sendiri, Ya. apalagi sudah menjadi bupati. Nah, adakah keinginan Bung Alex Welo untuk kembali bertapak di Kabupaten Lingga ini untuk kedepannya? Saya rasa dalam perjalanan ini saya lihat susah untuk kita mengangkat kembali perekonomian kesejahteraan Lingga untuk dalam waktu dekat ini 1 tahun 2 tahun itu bukan perkara baru. Karena kita sudah terjebak dari pengelola keuangan dan menggali potensi. Nah, ketika kita sudah kemarin itu sudah berketok palu, ini ada pinjaman 62 miliar, ini akan menjadi hutang yang akan turun temurun. Kalau tidak bisa pemimpin untuk meningkatkan PAD dan mencari peluang-peluang lain apa semua. Jadi Nah, ini berat. Jadi saya katakan mungkin saya akan berpikir ulang kalau untuk maju di Kabupaten Lingga untuk mendapat pimpinan. Oh, gitu. Tapi saya ingin bagaimana ide-ide saya untuk komitmen saya ini bisa kita menjadi setidaknya perbandingan untuk menyelamatkan Kabupaten Lingga. Tentu perlu ada kesadaran semua pemangku kebijakan, baik DPRD maupun eksekutif daerah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat duduk untuk sama-sama bagaimana memformat ulang strategi pembangunan Kabupaten Lingga untuk tahun-tahun mendatang. Kita tidak terjebak pada hutang, kemudian kita tidak terjebak pada euforia investasi yang belum jelas ujung pangkalnya. Oke, baik, itu barangkali adalah pesan-pesan penutup statement Bung Alex Welo terhadap pemangku kebijakan di Lingga, baik itu secara formal pemerintahan maupun pemangku adat serta siapapun yang berkompeten untuk memberikan kesempatan berpartisipasi dalam membangun Lingga. Saya kira demikian. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan Bung Alex Welo, terima kasih atas kehadirannya di sini dan sampai jumpa di kilasan sudut mata yang akan datang. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto kita. Demikian perbincangan kita di Sudut Mata pagi ini Mitra Pandawa. Sebuah dialog yang syarat makna bersama Haji alias Welo, SIP, Bupati Lingga periode 2016-2020 dalam tema mengangkat derajat Kabupaten Lingga agar lebih bermartabat. Semoga pandangan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dibagikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai, menjaga, dan membangun Kabupaten Lingga dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas waktu dan pemikirannya, serta kepada Mitra Pandawa yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di program Sudut Mata berikutnya dengan tokoh dan bahasan yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.